Katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Adis. Kalau nggak ditangkap berarti settingan. Kubu Anies Baswedan agak keterlaluan. Yang terbaru soal kehadiran Anies di Bali di saat G20 berlangsung. Itu semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang hadir sebagai pembicara di G20. Tapi kisah bohong semacam itu dengan segera terbongkar. Anies tidak diundang ke G20. Realitanya Anies memang tidak selevel Jokowi. Lewat Solo. Dan nggak tahu kenapa Anies juga diundang atau malah datang sendiri, saya nggak tahu tuh. Karena seperti yang di Bali kemarin, beritanya kan katanya diundang. Nggak taunya inisiatif Anies sendiri ke Bali. Bukan saya minta, bukan saya melobi, tidak. Saya ditawari dan saya diundang. Di sini kemudian hukumnya beda buat saya. Bagi saya adalah saya ambil, ikut tanggung jawab, atau saya tolak dan pilih jalan nyaman. Ini adalah sebuah arena yang dalam beberapa tahun ini mengalami masalah. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya, bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan semata. Kalau pejuang, hadapi, jangan mundur, bertarung sepanjang jalan. Itu namanya sebuah perjuangan. Dan saya pilih untuk turun tangan. Begitu Anies Baswedan jadi gubernur, nggak pernah maki-maki orang, santun, baik, ini kan? Tiba-tiba Jakarta disebut menjadi kota yang paling tidak toleran. Ini permainan kelompok ini yang disebut oleh Pak JK ini bisa bahaya negara ini. Katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Adis. Kalau nggak ditangkap berarti settingan. Di dunia maya, mereka sebar hoak. Di dunia nyata, mereka pasang spanduk fitnah terhadap Adis. Takut kalah, jadinya menghalalkan segala cara. Safari calon Presiden Anies Baswedan di Jawa Barat diwarnai dengan spanduk liar, seakan NII mendukung Anies Presiden, padahal katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Anies. Kalau pelakunya nggak ditangkap, berarti settingan. Katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Adis. Kalau nggak ditangkap, berarti settingan. Di dunia maya, mereka sebar hoak. Di dunia nyata, mereka pasang spanduk fitnah terhadap Adis. Takut kalah, jadinya menghalalkan segala cara. Safari calon Presiden Anies Baswedan di Jawa Barat diwarnai dengan spanduk liar, seakan NII mendukung Anies Presiden, padahal katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Anies. Kalau pelakunya nggak ditangkap, berarti settingan. Katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Adis. Kalau nggak ditangkap, berarti settingan. Di dunia maya, mereka sebar hoak. Di dunia nyata, mereka pasang spanduk fitnah terhadap Adis. Takut kalah, jadinya menghalalkan segala cara. Safari calon Presiden Anies Baswedan di Jawa Barat diwarnai dengan spanduk liar, seakan NII mendukung Anies Presiden, padahal katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Anies. Kalau pelakunya nggak ditangkap, berarti settingan. Katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Adis. Kalau nggak ditangkap, berarti settingan. Di dunia maya, mereka sebar hoak. Di dunia nyata, mereka pasang spanduk fitnah terhadap Adis. Takut kalah, jadinya menghalalkan segala cara. Safari calon Presiden Anies Baswedan di Jawa Barat diwarnai dengan spanduk liar, seakan NII mendukung Anies Presiden, padahal katanya NII dilarang, kok bebas pasang spanduk fitnah Adis. Kalau pelakunya nggak ditangkap, berarti settingan. Refli Harun ungkap alasan Jokowi pecat Adis dari kabinet. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkap bahwa alasan Presiden Jokowi memberhentikan Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, Jokowi tidak ingin memelihara Anies karena namanya terus besar jika terus diberi kesempatan. Pasalnya, Anies telah mengantongi persepsi positif dari generasi muda Indonesia. Hal itu ia peroleh ketika menjadi Riker Pramadina. Kala itu dia telah berhasil menarik perhatian kaum muda dengan berbagai programnya.
Bila kondisi tersebut terus berlanjut, nama Anies akan terus menjadi besar, dipecat aja bisa besar, apalagi kalau mau diberi peluang terus-menerus menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun cuma 1 periode, tapi dia punya karisma, imbuhnya. Modal itu yang menurut dia menjadi kekuatan Anies. Kalau kita pikir-pikir, apa sih modal Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI? Nggak ada sebenarnya. Jadi Jokowi tidak ingin memelihara anak macan yang akan terus membesar kalau diberikan kesempatan. Bayangkan, tidak bisa diberi kesempatan saja, dia bisa meledak. Refli Harun ungkap alasan Jokowi pecat Anies dari kabinet. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkap bahwa alasan Presiden Jokowi memberhentikan Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, Jokowi tidak ingin memelihara Anies karena namanya terus besar jika terus diberi kesempatan. Pasalnya, Anies telah mengantongi persepsi positif dari generasi muda Indonesia. Hal itu ia peroleh ketika menjadi Reker Pramadina. Kala itu dia telah berhasil menarik perhatian kaum muda dengan berbagai programnya. Bila kondisi tersebut terus berlanjut, nama Anies akan terus menjadi besar, dipecat aja bisa besar, apalagi kalau mau diberi peluang terus-menerus menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun cuma 1 periode, tapi dia punya karisma, imbuhnya. Modal itu yang menurut dia menjadi kekuatan Anies. Kalau kita pikir-pikir, apa sih modal Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI? Nggak ada sebenarnya. Jadi Jokowi tidak ingin memelihara anak macan yang akan terus membesar kalau diberikan kesempatan. Bayangkan, tidak bisa diberi kesempatan. Anies Baswedan di Jatim mendesak polisi mencari aktor intelektual pemasang spanduk penolakan Anies di Bondowoso. Mereka meyakini polisi tidak akan tinggal diam menggusur pemasangan spanduk itu. Heri menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Dia percaya polisi akan bergerak untuk menggusur dalang di balik pemasangan spanduk itu. Heri berharap semua pihak berpolitik secara damai dan tidak menyebar fitnah, apalagi menjelang tahun politik. Negara ini sudah terbelah cukup lama karena cebong kampret dan jangan lagi ada di 2024. Perbedaan itu bagian dari dinamika kehidupan. Tambahannya, sementara jubir relawan Anies P24 Jawa Timur, Nurkolis mengapresiasi kepolisian dan Satpol PP usai mencopot baliho tersebut. Ia berharap seluruh relawan Anies tetap kepala dingin dalam menyikapi spanduk provokatif tersebut. Diberitakan sebelumnya, sejumlah spanduk berisi penolakan Capres Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Spanduk itu diduga sengaja dipasang untuk menjatuhkan citra Anies. Membuat spanduk tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Diketahui, spanduk didominasi warna merah dan putih. Spanduk tersebut bertuliskan Bondowoso menolak Anies Baswedan sampai kiamat. Sampai saat ini belum diketahui siapa dalang di balik pejuang Nusantara Indonesia Bersatu tersebut. Selain menolak Anies Baswedan, spanduk itu juga berisi penolakan terhadap politik identitas PA212 serta Khalifa. Lawan Anies Baswedan di Jatim mendesak polisi mencari aktor intelektual pemasang spanduk penolakan Anies di Bondowoso. Mereka meyakini polisi tidak akan tinggal diam menggusur pemasangan spanduk itu. Heri menyerahkan sepenuhnya proses hukum